Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin. Sayyidina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ummatihi ajma'in. Amma ba'd, Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma iftah alaina futuhal 'arifin bihikmatik wanshur alaina rahmataka birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma waj'al tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suman maimuna wa la taj'al fina wala bainana wala ma'ana syaqiyya wala mahruma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi walhamdulillahi rabbil. Yang terhormat orang tua kita Pak Haji Mansur, yang terhormat Ketua DKM Pak Haji Huda, seluruh keluarga besar Masjid At-Taqwa PCI yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak salah terakhir kita membahas salat istikharah. Betul ya, kalau nggak salah ya. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua yang kita bahas dari perkara-perkara sholat itu muaranya adalah doa. Karena sholat itu sejatinya adalah doa. Ya. Dan doa itu adalah silahul mukmin, senjatanya orang beriman. Artinya setelah kita kemudian belajar banyak tentang sholat, seharusnya keimanan kita, keyakinan kita tentang bagaimana hebatnya doa yang bisa merubah hidup kita itu makin tinggi. Kata Rasulullah, ud'ullah wa anta muqinun bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dan engkau dalam kondisi yakin pasti diijabah. Sebagian kita berdoa, tapi setengah-setengah. Apa iya nih? Kayaknya jauh deh. Ya. Padahal kita kemudian ini orang Islam. Kita juga belajar. Tapi kemudian kita ini lebih percaya dengan sifatnya hal-hal sebab-sebab yang sifatnya material. Ya. Maka ketika kita belajar sholat istikharah, ini kita betul-betul belajar bagaimana yakin bahwa kita akan diberikan pilihan yang terbaik oleh Allah. Makanya di sini Rasulullah SAW meminta kita beristikharah itu 7 kali. Ya. Kenapa? Ya, karena ya minimal ya untuk kemudian menjadikan doa kita ya lebih mantap, lebih kuat, lebih yakin, itu minimal 7 kali. Ya, sama seperti kemudian kita ngisi gelas kosong, ditetesin tes. Kalau satu tetesan dia nggak bakal luber airnya. Tapi kalau ditetesin terus dia akan luber. Maka ketika kita berdoa nih, minta petunjuk sama Allah. Makanya kata para sahabat, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yu'allimuna al-istikharah fil umuri kulliha kama yu'allimuna surah minal Qur'an. Rasulullah memerintahkan kami, mengajarkan kami untuk beristikharah terhadap semua urusan-urusan kami. Sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami surat-surat di dalam Al-Quran.
Kadang kita terlalu, kenapa hidup kita gagal, galau? Kita terlalu pede dengan otak kita, dengan usaha kita. Padahal yang tahu yang gaib, yang tahu yang terbaik adalah Allah. Makanya upayakan, walaupun perkara itu kira-kira sudah kayaknya udah nggak perlu istikharah lah, ini mah udah baik. Lakukan istikharah. Karena otak kita ini terbatas. Ilmu kita ini terbatas. Ya. Ada seorang laki-laki ya ingin menikah. Lalu kemudian ditemui, dihadirkan, ditakdirkan seorang calon yang secara bibit bobot udah terbaik. Ya, anaknya tokoh agama, secara bobot segala macamnya bagus. Apakah langsung wah ini mah kalau udah bagus mah nggak usah distikoroin? Enggak juga, belum tentu. Belum tentu. Bukan berarti kemudian dia ini tidak baik untuk kita, untuk laki-laki itu, atau bukan berarti laki-laki itu tidak baik untuk, mungkin ini nggak cocok kalau digabungin. Hanya Allah yang tahu. Maka penting kemudian melakukan istikharah atas segala sesuatu. Akhirnya orang laki-laki itu istikharah, ternyata hasilnya buruk. Dimimpiin dengan mimpi yang buruk. Karena kita tidak tahu. Banyak hal-hal yang kemudian kita ini dunia ini serba kadang ketidakpastian. Maka perlu bimbingan daripada Allah Subhanahu wa taala agar hidup kita itu nyaman, tenang, bahagia, lempeng, ya. Sukses. Ya. Maka kata para sahabat, Rasulullah mengajarkan kami istikharah sebagaimana Rasulullah mengajarkan kami surat-surat di dalam Al-Quran. Saya pernah cerita bahwa Syekh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani, ulama besar sufi asal Mesir, itu istikharah itu setiap hari, Pak. Setiap hari mengistikharahi semua perbuatan beliau. Perbuatan yang sifatnya bergerak maupun diam. Jadi diam dan geraknya itu diistikharahin. Hebat lagi itu, Masya Allah. Iya, diistikharahin, Pak. Ya Allah, saya memohon petunjuk-Mu. Setiap gerakan saya, setiap diam saya, yang terkait dengan diri saya, terkait dengan anak saya, sekeliling saya, orang-orang yang ada di sekitar saya. Dari sekarang sampai, maunya sampai kapan? Mau sampai besok? Apa mau 1 bulan ke depan? Oh, itu tergantung permintaan kita sama Allah. Dan Allah senang kalau diminta itu. Kenapa Allah itu senang? Karena Allah dianggap sebagai Tuhan. Kita ini tidak menganggap Allah Tuhan kadang ya. Kadang kita itu menganggap otak kita Tuhan, uang kita Tuhan, relasi kita Tuhan. Ya. Padahal ternyata zong. Maka kita belajar sholat istikharah. Saya kan kemarin dengar bapak-bapak belum hafal doanya sholat istikharah. Panjang memang, tapi kenapa nggak kita hafal? Gampang sebenarnya, gampang. Yang penting kita paham dulu apa artinya. Kadang kita nggak paham, nggak hafal karena kita nggak paham artinya. Ya, kita bareng-bareng ya. Jadi sholat istikharah berapa rakaat? 2 rakaat. Ya, 2 rakaat. Al-Fatihah kuliah, Al-Fatihah kulhu. Ya. Setelah itu kemudian membaca ya doa, ayo bareng-bareng, Allahumma inni astakhiruka
bi'ilmika. Ya Allah, aku memohon petunjukmu, meminta untuk kemudian dipilihkan. Astakhiruka itu meminta untuk dipilihkan. Khiyar, ya Allah pilihkan aku bi'ilmika, dengan ilmumu. Allahumma inni astakhiruka, memohon petunjuk, memohon dipilihkan, bi'ilmika, dengan ilmumu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ayo bareng-bareng. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Sampai situ hafal enggak? Ayo bareng-bareng. 1, 2, 3. Ya. Ustadz, pakai bahasa Indonesia aja sih. Atau pakai bahasa Jawa aja sih. Boleh enggak? Boleh, boleh. Dan kadang memang bisa lebih caplang cespleng ya. Tapi kalau kita doanya menggunakan resepnya sesuai dengan apa yang disampaikan Rasulullah, itu lebih cespleng, Pak. Bapak sakit kepala, datang ke apotik beli obat sakit kepala biasa, sama bapak dikasih resep sama ahlinya, nih ya sama gitu kan. Intinya sama, tapi akan beda ramuannya gitu. Nah, ini kan lafat-lafatnya ini diajarkan Nabi gitu. Akan berbeda kalau Bapak hafal bahasa Arabnya dengan kemudian menggunakan bahasa Jawa. Boleh, bukan nggak boleh. Ya. Jadi mungkin PR-nya menghafalkan doa sholat istikharah selama 1 bulan. Bulan depan pengajian saya setoran satu-satu. Bagaimana? Itu gampang loh, Masya Allah ya. 1 bulan masa gak hafal? Ya. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika wa astaqdiruka biqudratika. Wa astaqdiruka itu ya Allah, aku memohon kekuatan kepadamu, ya, biqudratika, dengan kekuatanmu. Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku mohon pilihan, petunjuk darimu berdasarkan ilmumu. Wa astaqdiruka biqudratika. Aku memohon kekuatan berdasarkan kekuatanmu. Ini hebat bahasanya. Apa artinya nih ya? Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku memohon dari karuniamu yang sangat besar, yang sangat agung. Ya, fa innaka taqdiru wa la aqdir wa ta'lamu wa la a'lam. Sesungguhnya engkau maha mampu sedangkan aku tidak mampu. Sesungguhnya engkau maha mengetahui sedangkan aku bodoh tidak mengetahui. Ini sebuah pengakuan, dan Allah senang kalau kita menghamba, menghinakan diri. Ya Allah, aku ini gak mampu, bingung menentukan pilihan ini yang terbaik mana. Aku ini bodoh, gak tahu ilmunya, dan engkau maha mengetahui sedangkan aku bodoh tidak mengetahui. Ya. Wa anta 'allamul ghuyub, dan engkau maha mengetahui hal-hal yang gaib, yang tidak kelihatan, hal-hal yang akan datang, hal-hal yang kemudian tidak terlihat oleh kasat mata. Anta 'allamul ghuyub. Allahumma ya Allah, in kunta ta'lamu anna hadzal amra khairun li fi dini wa ma'ashi wa 'aqibati amri ajilihi aw ajilihi faqdirhu li wa yassirhu li thumma barik li fihi. Ya Allah, jika engkau tahu bahwa perkara ini baik untukku dalam perkara agamaku dan kehidupanku dan masa depanku,
dan akhir daripada segala macam perkaraku, baik cepat maupun lambat. Kalau memang itu yang terbaik ya Allah, faqdirhu li, maka takdirkan perkara itu untukku. Wa yassirhu li, mudahkan untukku. Tsumma barik li fihi, lalu berkahilah perkara itu untukku. Ada riwayat yang lain, tsumma raddini fihi, dan ridhoilah perkara itu untukku. Wa in kunta ta'lam, dan jika engkau tahu, anna hadzal amra syarrun li fi dini wa ma'ashi wa aqibati amri, jika engkau tahu bahwa perkara ini buruk untukku pada agamaku, pada kehidupanku, pada akhir daripada perkara-perkaraku, ajilihi au ajilihi, baik cepat maupun lambat, jika ini buruk, fasrifhu anni, jauhkan perkara itu dariku. Wasrifni anhu, dan jauhkan aku dari perkara tersebut. Waqdir lil khaira haitsu kan, dan takdirkan untukku yang lebih baik, ya, haitsu kan, apapun itu, ya. Summa ardini fihi, lalu ridhoilah, turunkanlah keridhoanmu untukku. Lalu sebutkan apa hajatnya, apa perkaranya, ya. Memang harus dipraktekkan, Pak, ya. Jadi Bapak nggak usah dihafal, tapi praktek sholat istikharah. Baca aja nggak apa-apa, nanti hafal sendiri. Kira-kira mulai nanti malam. Walaupun sholat istikharah tidak harus malam. Misalkan malamnya kebablasan, ya sholat duha juga nggak apa-apa, waktu duha. Ya. Jadi mulai nanti malam atau waktu duha, selama 7 hari Bapak istikharahin apa misalkan? Apa Pak kira-kira yang mau diistikharahin? Hah? Kawin lagi enggak? Iya nggak apa-apa, apapun perkaranya. Nah, ini proyek ini gimana nih? Walaupun sudah jalan proyeknya, diistikharahin. Belajar untuk mengkoneksikan diri dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga arah hidup itu jelas terarah, enggak kemudian ya hidup nggak jelas, mati enggak gitu kan. Perkaranya kacau dalam kehidupannya karena tidak tidak kemudian mengenal sinyal-sinyal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penting istikharah itu untuk menunjukkan kepada Allah kelemahan kita, sehingga Allah selalu memberikan bimbingan arahan. Oh, ke sini yang baik, jangan belok ke kanan, ke kiri aja gitu. Lempeng aja gitu. Siap nggak nih mempraktekin 7 hari? PR, ditulis di HP-nya. Sholat istikharah 7 hari. Ya. Ya. Gimana Pak? Sepakat nggak nih? Oh, dia silent semua. Sholat istikharah apa aja yang diistikharahin? Nih, pekerjaan Bapak diistikharahin walaupun sudah jalan proyek Bapak itu misalnya. Iya, terserah proyeknya apa saja. Kan pensiun belum tentu nggak ada proyek kan. Kadang-kadang proyeknya lebih banyak daripada yang belum ini. Iya. Atau mengistikharahi semua kegiatan Bapak. Ya, jadi selama 7 hari ini istikharah, ya Allah, aku memohon petunjuk-Mu semua pergerakan aku dan diam aku dari mulai sekarang sampai nanti datang ajalku. Itu ya. 7 hari ini. Gimana? Siap Kak? Ya. Dibaca doa istikharahnya ini, dipraktekkan, nanti hafal. Kita itu kadang berat ngapal karena tidak mempraktekkan.
Kenapa kita nggak pernah hafal surat Yasin, tapi hafal? Karena tiap malam Jumat baca Yasin. Jadi menghafal itu jangan jadi beban. Jadi kemudian habit, sehingga kemudian dia hafal sendiri, menjiwai sendiri. Latihan untuk bagaimana kita menuhankan Allah, betul-betul menuhankan Allah dalam semua perkara kita. Ya. Masya Allah, tahinya mantap nih, ada jeruknya. Baik, sepakat dulu ya, istiqorohnya 7 hari ya. Terserah mau waktu duha atau waktu malam, yang penting 7 hari. Kalau misalkan malamnya bablas, ya dilanjutkan waktu duha. Kalau bisa malam, karena waktu yang mustajab itu sepertiga malam terakhir. Allah mengijabah doa-doa kita. Kalau ya kita kan nggak tahu kondisi, mungkin capek, ketiduran. Kalau memang malamnya kelewatan, diganti waktu duha. Setelah sholat duha, sholat istikharah. Jadi mulai malam ini PR sholat istikharah setiap malam. Ya, siap? Selama 7 hari. Nanti laporan ke Pak Haji Huda. Selesai 7 malam, nanti ngeriung sih, makan-makan. Ya, bawa masing-masing kuenya. Hah? Siap. Ya. Kata Rasulullah, ma khaba man istakhara. Tidak akan gagal dan tidak akan kemudian menghadapi keburukan, tidak akan kemudian menyesal orang yang beristikharah. Ya, itu tidak akan menyesal hidupnya. Baik. Kalau sudah sepakat, kita lanjut kepada sholat berikutnya, yaitu sholat tasbih. Ya, ini juga sholat yang hebat sekali. Ini dalilnya riwayat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Ya. Ini hadis riwayat daripada Abu Dawud, Ibnu Majah, Ibnu Khuzaimah, dan Imam At-Tirmidzi, Ibnu Hibban. Banyak yang meriwayatkan hadis tentang sholat tasbih ini. Ya. Disebutkan dalam riwayat itu, in istata'ta an tusalliyaha kulla yaumin faf'al. Kalau engkau, ini kan Rasulullah berkata kepada Abbas, ya Abbas, ya amma, ala u'tiyaka. Abbas ini pamannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai paman, maukah engkau aku berikan? Ya, amalan jika engkau lakukan perkara itu, amalan itu, Allah akan mengampuni dosamu dari awal sampai akhir. Yang lama maupun yang baru, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang sembunyi maupun terang-terangan. Itu pesan Rasulullah kepada Abbas. Kalau melakukan sholat ini, dosanya akan diampuni dari awal sampai akhir. Ya. Yang lama maupun yang baru, yang sengaja maupun tidak sengaja, yang kecil maupun yang besar, yang sembunyi maupun terang-terangan. Sholatnya 4 rakaat. Berapa rakaat? Sholat tasbih. Ya. Jadi sholat tasbih itu kumpulan dari 300 tasbih. Berarti kalau 4 rakaat, 1 rakaatnya berapa kali tasbihnya? Berapa Pak? 300 dibagi 4 berapa Pak?
75. Ya. Kata Rasulullah, ini stata'ata an tusalliha kulla yaumin faf'al. Kalau bisa kau lakukan tiap malam, tiap hari, lakukan. Kalau tidak bisa, minimal 1 Jumat sekali, 1 minggu sekali. Kalau nggak bisa, minimal 1 bulan sekali. Kalau nggak bisa, minimal 1 tahun sekali. Kalau nggak bisa, minimal seumur hidup sekali. Ada yang belum pernah sholat tasbih di sini, Pak? Hah? Ada? Udah semua ya? Udah pernah semua kan? Iya, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Ya. Dalam riwayat At-Tabarani, falau kanat dzunubuka misla zabadil bahr aw ramlin 'alij ghafarallahu laka. Walaupun dosamu seperti buih di lautan atau pasir-pasir yang di padang yang luas, dosamu seluas dan sebanyak itu, ghafarallahu laka, Allah akan mengampuni dosamu semuanya. Kalau dilakukan di malam hari, maka disunahkan lebih baik melakukannya 2 rakaat. Ini menurut Imam Ibnu Mubarak. Ya. Tapi kalau dilakukannya di siang hari, boleh dilakukan 2 atau langsung 4 rakaat. Ya. Salat tasbih. Ya. Sudah tahu tata caranya, Pak? Enggak perlu diulang berarti ya. Ya. Oh gitu. Sumbernya sama, Pak. Hadisnya sama kok. Penyampaiannya aja beda. Jadi sholat tasbih ini ada 2 model, boleh 2 model. Yang penting 75 rakaat, 75 tasbih. 75 rakaat. Iya. Tuh. Kalau lagi malam 27 Ramadan di masuk situ, sholat malamnya itu 100 rakaat, Pak. Bukan 75 rakaat lagi. 100 rakaat. Ya. Kita 20 rakaat aja udah ada yang mundur. Ya, 8 rakaat aja lah kelamaan gitu. Ya. Jadi perbedaannya hanya meletakkan angka 15. Ya. Kalau model yang pertama, ya, setelah takbir, doa iftitah itu tasbih 15 kali, baru kemudian Fatihah, baca surat, dan tasbih. Setelah itu tasbih 10 kali. Berarti berdiri 25 kali tasbihnya. Ruku biasa baca subhana rabbiyal azim, tasbih 10 kali. I'tidal baca doanya tasbih 10 kali. Sujud baca tasbihnya, baca subhana rabbiyal a'la dan baca tasbih 10 kali. Duduk di antara sujud juga tasbihnya 10 kali. Sujud tasbihnya 10 kali. Totalnya 75 kali. Itu model yang pertama. Ya. Model yang kedua, yang ini yang biasa saya lakukan. Itu setelah takbir, doa iftitah, baca Al-Fatihah, lalu baca surat, tasbih 15 kali. Berarti berdiri itu cuma 15 kali tasbihnya. Ya. Lalu ruku tasbih 10 kali, i'tidal 10 kali, sujud 10 kali, duduk di antara 2 sujud 10 kali, sujud juga tasbihnya 10 kali, duduk istirahat tasbih 10 kali. Kalau yang pertama kan duduk istirahat nggak ada tasbih.
Kalau yang model yang kedua ini duduk istirahat, tasbih 10 kali. Jadi totalnya sama 75. Maka kalau model yang pertama setelah tahiyat itu tidak ada tasbih. Kalau model yang kedua setelah tahiyat itu tasbih 10 kali. Jadi sama intinya, satu rakaat 75 kali tasbih. Tasbihnya apa? Yang disunahkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Nah, yang saya praktekkan itu sesuai dengan riwayat Ibnu Abbas tadi. Ya, jadi saya ulang lagi, baca Al-Fatihah, surat, tasbih 15 kali. Ruku, subhanarabbiyal azim, lalu tasbih berapa kali? 10 kali. I'tidal biasa, rabbana lakal hamdu, tasbih 10 kali. Sujud subhanarabbiyal a'la biasa, lalu tasbih 10 kali. Duduk di antara dua sujud, ya biasa baca doanya lalu tasbih 10 kali. Sujud subhanarabbiyal a'la, tasbihnya berapa kali? 10 kali. Duduk istirahat, tasbihnya 10 kali juga. Sebelum kita berdiri. Itu model yang ada riwayat Ibnu Abbas yang biasa saya praktekkan, yang riwayat Abu Daud. Gitu. Ya. Berarti nanti di akhir kan tahiyat dua rakaat. Rakaat yang kedua tasbihnya pada setelah tahiyat, sebelum salam 10 kali. Jadi totalnya 75 kali. Jelas nggak Pak? Jelas ya? Nah, jadi kalau memang bisa, nggak usah nunggu setahun sekali. Artinya kalau setahun sekali kan jadi makmum, karena mungkin nggak tahu caranya. Kan udah tahu caranya, praktekkan sendiri aja. Nggak lama kok, paling juga berapa menit. Ya nggak nyampe 1 jam. Setengah jam juga nggak nyampe kali. Ya, gitu. Praktekkan, ya mudah-mudahan Allah mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Ya. Ketika kita sholat tasbih ini sesungguhnya menyucikan Allah, mengagungkan Allah, memuji Allah, ya, mengoneksikan diri kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga turunlah rahmat Allah untuk kemudian mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Baik, kita akan lanjutkan. Selanjutnya ada dalam mazhab Syafi'i itu namanya sholat awabin. Apa? Sholat awabin. Ya. Apa itu awabin? Orang yang kembali, orang yang bertaubat. Habis melenceng, balik lagi. Itu awab. Habis kemudian ngedablek, bertobat. Itu awab. Ya, kembali. Sholat orang-orang yang kemudian awabin, yang kembali, at-taibin, orang-orang yang bertaubat. Disebut juga sholatul ghaflah. Ya, sholat saat orang lain lalai. Ya. Ini dilakukan antara maghrib dan isya. Ya. Kenapa disebut sholatul ghaflah? Sholat orang-orang lalai, karena biasanya antara maghrib dan isya itu banyak orang lalai. Kalau enggak dia memang ngobrol, makan malam, atau nonton sinetron, atau ngobrol ngalor ngidul, atau tidur. Ya. Makanya antara maghrib dan isya ini waktu yang banyak orang lalai. Maka ibadah saat orang lalai itu pahalanya dan keutamanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk sholat malam, tahajud. Itu kan saat orang-orang lalai.
Kalau yang kemudian ahli maksiat lagi maksiat, kalau yang ahli tidur lagi tidur gitu. Nah, jadi maka ibadah saat orang lalai itu keutamaan dan pahalanya sangat besar. Termasuk kemudian ketika kita doa masuk pasar itu juga pahalanya besar karena saat orang lalai kita berzikir. Termasuk ketika kita puasa bulan Sya'ban. Rasulullah itu puasa yang 1 bulan penuh selain Ramadan itu biasanya bulan Sya'ban. Ketika ditanya, ya Rasulullah, kenapa engkau puasa bulan Sya'ban 1 bulan penuh? Dzaka syahrul ladzi yughfalu fihi katsirun minan nas. Bulan yang biasa orang lalai di sini. Karena antara Rajab dengan Ramadan. Rajab orang semangat, Ramadan orang semangat, Sya'ban ini orang suka lalai. Maka Rasulullah ibadah puasa 1 bulan penuh saat orang lalai. Karena ibadah saat orang lalai itu keutamaannya dan pahalanya sangat besar di sisi Allah. Yang lain pada sibuk makan malam, pada nonton sinetron, Bapak sholat antara maghrib dan isya. Itu kan hebat. Ya. Nah, itu namanya sholat awabin. Ya. Ya. Nah, memang kalau kita dilihat di hadis-hadis itu sholat awabin ini disebutkan untuk 2 model sholat. Sholat duha dan sholat yang dilakukan antara maghrib dan isya. Makanya sholat awabin juga disebut untuk sholat duha. Tapi kalau dalam madhab Syafi'i, sholat awabin ini ya lebih spesifiknya adalah sholat yang dilakukan saat orang lalai antara maghrib dan isya. Ya. Banyak riwayat-riwayatnya di sini. Di antaranya diriwayatkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sholat ya 20 rakaat. Disebutkan sholatul awabin, faman shallaha ghufira lahu. Sholat awabin ini adalah sholat awabin. Siapa yang melakukan sholat awabin ini Allah ampuni dosa-dosanya. Minimal 2 rakaat. Afdolnya 6 rakaat. Ya kalau mau ditambah nggak apa-apa. Tapi 6 rakaat itu sudah afdol. Ya. Jadi habis ba'diyah maghrib sholat awabin 2 rakaat minimal. Kalau bisa 6 rakaat bagus, afdol. Itu pahalanya sangat besar lah. Dosa-dosa kita diampuni semua sama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Pernah Pak melakukan sholat awabin? Belum. Ya udah, nanti maghrib lakuin. Masing-masing aja, nggak usah jamaah. Nah, ya. Nah. Ini dalam madhab Syafi'i sholat awabin ini termasuk sholat-sholat sunnah yang disebutkan untuk meningkatkan ya koneksi kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Selanjutnya sholat hajat. Ini saya sampaikan kepada bapak-bapak semua tadi bahwa kita inti dari belajar sholat ini adalah belajar untuk mencarger hati kita, ya, dicas. Sholat itu akar katanya dari kata silah. Silah itu dalam bahasa Arab artinya connection, hubungan, menghubungkan. Makanya sholat itu mi'rajul mukmin, mi'rajnya orang beriman itu sholat. Ya, berbagai macam jenis-jenis sholat ini untuk makin kuat hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka apa-apa sholat. Ingin kawin sholat, ingin usaha sholat,
ada masalah sholat, ya, punya hajat sholat. Sholat hajat ini termasuk sholat sunnah untuk hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholatnya 2 rakaat, Pak. Bapak punya hajat apa nih? Pengen bangun rumah, ya, duitnya kurang, minta aja sama Allah. Allah yang punya langit, bumi, segala jagat raya ini milik Allah. Ya. Minta sama Allah. Disitulah kita diuji keimanan kita. Jangan sampai hati kita ini ta'alluq kepada makhluk. Jangan sampai hati kita ini bergantung kepada makhluk. Ya. Kenapa kita kemudian diminta untuk melakukan sholat hajat? Agar kita betul-betul memang menggantungkan segala hajat-hajat kita itu hanya kepada Allah, bukan kepada makhluk. Karena kalau kita menggantungkan hajat kita kepada makhluk, yang ada penyesalan. Pasti penyesal. Ya. Karena makhluk serba kurang. Sedangkan Allah adalah maha segala-galanya. Ini juga perlu dipraktekkan, Pak, ya. Sholat hajat, Pak, ya. Nah, Bapak punya hajat apa? Sholat 2 rakaat, lalu doa. Jadi kata Rasulullah SAW, man kanat lahu hajatun ilallahi ta'ala. Siapa yang punya hajat, keperluan kepada Allah, au ila ahadin min bani Adam, atau punya keperluan kepada salah satu anak cucu Adam, dia punya keperluan dengan manusia. Misalkan nih Bapak pengen jual tanah atau pengen beli tanah. Nah, sebelum datang ke orangnya, sholat 2 rakaat dulu. Falyatawaddo, kata Rasulullah. Maka hendaknya berwudu. Falyuhsin al-wudu. Wudunya yang sempurna. Sunnah-sunnah wudunya dipraktekan. Tsumma liyusalli rak'ataini, lalu salatlah 2 rakaat. Tsumma liyusni 'ala Allah 'azza wa jalla, lalu hendaknya ia memuji Allah Subhanahu wa taala. Wal yusalli 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu bersolawat kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tsumma liyaqul, lalu ucapkanlah, kata Rasulullah, yuk bareng-bareng, la ilaha illallah al-halimul karim, subhanallah rabbil arshil azim, alhamdulillah rabbil alamin, as'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wassalamata min kulli ithmin, la tada'li dzamban illa ghafartah, wala hamman illa farrajtah, wala hajatan hiya laka ridhan illa qadaitaha ya arhamar rahimin. Hafal? Insyaallah enggak hafal. Nah, ini juga harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, nggak bakal bisa, nggak bakal hafal, lupa terus. Jadi nanti setelah 7 hari sholat istikharah, lanjut praktek sholat tasbih
lanjut praktek sholat hajat. Nah, bagaimana? Sepakat nggak Pak Haji Uda, Ketua DKM? Jadi nanti uh, kalau kalau memang maunya di masjid, silakan diadakan, nggak apa-apa. Dipraktekkan satu-satu. Ya, sebab kalau nggak dipraktekkan lupa, bener nggak? Iya lupa. Manusia ini kalau nggak dipraktekkan, yang seringnya lupa. Coba Bapak lakukan ini, lihat nanti Allah kabulkan hajat-hajat Bapak. Ya. Pengen apa nih? Pengen beli tanah, pengen beli mobil, pengen apa? Pengen kawin lagi, misalkan. Pengen apa? Pengen punya anak, pengen apa aja? Lakuin ini. Ini chest langsung dari Rasulullah. Iya, langsung dari Rasulullah. Ya tergantung tingkat gelas kita. Ada yang gelasnya sudah penuh, ada yang gelasnya masih kosong. Kalau gelasnya masih kosong ya jangan langsung minta luber airnya. Harus sabar, tes. Kalau udah penuh nanti luber sendiri. Beda sama para wali. Wali masih kali doa langsung luber karena gelasnya sudah penuh. Lah kita gelasnya masih kosong, doanya cuma sekali. Ustadz, saya udah doa belum diijabah. Berapa kali? Baru 1 kali. Ya ente gelasnya masih kosong. Udah pengen cepet luber aja. Jangan disamain dong. Para wali mah gelasnya sudah penuh. Sekali tetes langsung luber. Ya. Jadi latihan. Apa-apa jangan minta sama orang pokoknya. Jangan kemudian coba lakuin ini aja dulu. Nih Bapak nih pengen punya apa nih? Punya harapan apa misalkan? Pengen ganti mobil, misalkan dulu. Hajat, pengen ganti mobil. Ya nggak apa-apa, orang mintanya sama Allah kok, nggak ada masalah. Dengan niat nyenengin orang tua, bisa nganter anak untuk pengajian, ya bisa jemput Ustadz Slamet ke At-Taqwa. Ya nggak apa-apa, ya, gitu ya. Hajat minta dikejar serius, itu cepat itu. Ya. Saya pernah nih mengamalkan sholat hajat ini waktu dulu pengen dapat visa haji sama teman-teman di Damaskus. Ya, sholatnya bacanya bukan kuliah kulhu, dibabat pakai yasin sama tabarok. Sholatnya tengah malam itu, sama ayo kita sholat minta hajat sama Allah. Ya, 3 hari Pak, alhamdulillah visanya keluar, tapi ternyata nggak semua keluar Pak. Sebagian keluar, sebagian enggak. Yang ajaibnya ada bapak sama ibu, ya teman saya, suami istri, punya anak bayi, yang keluar bayinya visanya. Ini apa? Waduh, ini ada yang salah ini. Bapak lagi sholat lagi, hajat lagi. Bapak lagi Pak, ayo. Alhamdulillah, setelah 3 hari lagi keluar semua Pak. Masya Allah. Jadi nggak ada yang nggak mungkin, nggak ada yang nggak mustahil bagi Allah itu. Ya, nggak ada. Santri-santri saya ajarin kalau pengen apa-apa, udah minta sama Allah. Lebih gampang, nggak pusing. Kalau pakai cara-cara dunia, pusing. Pengen beli lahan, pengen bangun gedung. Aduh, mikir duitnya dari mana kalau urusan dengan dunia ya. Tapi kalau mintanya sama Allah, nggak perlu lama.
Orang semuanya milik Allah. Ya enggak? Semuanya milik Allah. Tinggal kita ini ya, bagaimana nih cara mintanya sama Allah? Ikutin cara Nabi. Dan tinggal yakinnya kita, keyakinan kita bahwa doa kita itu pasti diijabah. Jangan ada sedikit pun ada ragu gitu, Pak. Kalau masih ada ragu itu agak lama itu kayaknya diijabahnya. Harus yakin. Jangan ngelihat kecilnya kita, lihat besarnya Allah. Jangan lihat bodohnya kita, lihat ilmunya Allah. Jangan lihat kemustahilan yang ada di otak kita, lihat Allah tuh mampu. Hal-hal yang kemudian, maka doa kalau bisa doa yang kelihatannya mustahil gitu. Kayaknya mustahil ini. Doa minta sama Allah. Biar kita makin yakin bahwa innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu mampu merealisasikan apapun, segala sesuatu. Makin yakin iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi puncak kita belajar sholat ini kemudian agar kita makin dekat dengan Allah. Segala-gala Allah, segala-gala Allah. Ada apa-apa Allah. Ya. Bagaimana Pak? Kita praktekkan ya, Pak Ketua DKM. Nah, jadi sholat istikharah, sholat tasbih, sholat hajat. Apalin doanya semuanya. Ya. Di absen Pak. Di absen. Nanti yang sudah bisa ya, dan kembalinya buat kita sendiri kok, buat kita semuanya ya. Kalau kita sudah bisa itu enak, hidup itu enak, nggak pusing ya. Orang-orang yang hidupnya pusing itu karena nggak mengenal Allah, nggak mengenal Allah. Mereka menuhankan uang, menuhankan relasi, menuhankan kemudian otak, kecerdasan, pangkat, dan semuanya itu yang membuat nanti dia akan menyesal dan akan kemudian rugi karena dia menuhankan selain Allah. Wallahu a'lam bishawab. Cukup Pak ya? Ya, silakan. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti.